Selamat siang semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai, selamat menyongsong semester berapa ini? Semester 6 di semester Gasal 2020-2021. Oke. Kita akan bertemu di semester ini nanti di mata kuliah pemodelan geologi. Oke. Dan secara yuridis itu juga di mata kuliah eksplorasi reservoir panas bumi. Namun saya hanya pendamping saja karena untuk rekan dari Pertamina, dari PGE, Pertamina Geothermal Energy, seperti itu. Jadi saya tidak terlibat aktif di mata kuliah tersebut. Adapun mata kuliah tersebut sedang dalam penjajakan untuk mengundang dari praktisi menyampaikan mengenai teknik dan teknologi di reservoir panas bumi. Kembali di pemodelan geologi, ini hanya mata kuliah pengganti. Kebetulan besok saya berhalangan. Dan selama satu semester nanti, pelaksanaan di Jumat pukul 13, sama seperti saat ini, hanya berbeda hari. Oke, jadi ini jam-jamnya rawan. Saya baru pertama ini untuk kuliah di jam 1 siang seperti ini. Jadi kondisi juga mungkin kalian sudah letih setelah menempuh beberapa perkuliahan sejak dari pagi, kemudian setelah makan siang itu biasanya kenyang, kemudian baru dia mengantuk. Makanya saya sarankan disiapkan kopi dan apapun minuman yang bisa memperkuat kalian untuk memperlancar peredaran darah kalian ke otak, bukan ke mata. Kalau ke mata nanti jadinya ngantuk. Oke, karena ini siang, jadi mungkin sebelum materi, pemodelan geologi nanti akan diampu oleh saya dan Pak Budi Setiawan. Agendanya per 2 minggu. Jadi ini minggu pertama saya, minggu kedua saya, nanti minggu sesi 1, sesi 2 saya, sesi 3, sesi 4 Pak Budi, dan seterusnya. Seperti itu. Nanti sesi 5 dan 6 saya, seperti itu. Oke. Luaran yang akan diharapkan adalah kalian dapat membangun model seperti itu. Apa itu model? Itu nanti bagian dari substansi entah perkuliahan hari ini atau perkuliahan minggu depan, seperti itu. Oke, sebelum kita mengawali perkuliahan hari ini, mungkin buat kita warming up dulu, oke, supaya tidak ngantuk. Jadi, nah ini, oke, ini, oke, ini. Jadi kita dibekali, kita sebagai hamba Tuhan, oke. Kemudian kita dibekali oleh kita dibekali oleh otak kiri dan otak kanan. Oke. Nah ini. Jadi apa yang bisa dilihat ini? Savandra. Savandra melihat gambar ini, melihat gambar apa Savandra? Gambar, Pak. Gambar apa? Gambar yang mana, Pak? Yang warna pink ini, Pak? Ini, ya kan sebelah kan satu gambar, satu picture ini. Gambar gambar wajah dari samping, Pak. Wajah dari samping. Kalau Pebi, apa yang Pebi? Sosok apa ini? Seorang wanita, Pak. Oke, wanita. Wanita iya, itu Pak. bagaimana? Ini menghadap ke samping. Menghadap ke samping. Kalau Fauzan? Karena ini wanita, jadi kita tanya yang pria-pria dulu ya. Kalau Fauzan melihat apa? Pria? Nenek-nenek. Wanita juga? Saya melihat nenek-nenek, Pak. Oke, nenek-nenek ya? Iya. Kalau Pebi tadi, Pebi apa?
wanita itu nenek-nenek atau ternyata diklasifikasi lagi oleh Fauzan, ternyata wanita nenek-nenek. Sedangkan Pebi apa ini dari segi usia? Mungkin 30-an, Pak. 30-an. Oke, masih itu ya. Belum terlalu tua ya, belum masuk kategori nenek-nenek. Kalau tadi si Safandra bagaimana? Hanya melihat dari samping, tidak melihat gendernya. Seorang wanita ini Pak. Wanita juga, oke. Usia sekitar 25-an Pak. Oke, gadis berarti ya. Oke, kemudian Anggara. Anggara apa nih? Matanya Anggara nih, melihat apa ini Anggara? Monitor Anggara? Menurut Angga itu wanita masih muda, Pak. Masih gadis. Oke, masih muda, masih gadis. Berarti Fauzan aja ya. Kita cari satu lagi Fauzan. Siapa yang Fauzan minta untuk menyampaikan opininya? Yang pria tentunya, Fauzan. Ferdian, Pak. Ferdian. Ferdian, oke Ferdian. Ferdian, mangga. Kurang lebih sama seperti Feby, Pak. Sama Pebi berarti Iya. ya. Oke. Kurang lebih. Wanita usia separuh baya ya. Iya, tidak terlalu 30-an. tua sampai nenek. Ngadep ke samping. Sekarang Fauzan coba ceritakan Fauzan, kok bisa kamu nenek-nenek? Mungkin bisa ditahu caranya Fauzan. Jadi Fauzan bisa request, klik di atas itu kan ada view option, drop down, nanti kan request, request apa itu namanya? Remote access. Coba Fauzan. Jelaskan Fauzan. Mana tadi Fauzan? Fauzan monitor? Bisa Fauzan? Tes. Masuk, Pak. Ya, masuk. Kamu request dulu. Biar kamu bisa nanti bisa mengannotate mana itu matanya, kok bisa itu kamu melihat nenek-nenek. Saya melihat di bagian bawah. Bukan. Kamu klik atas dulu view option kan. Itu kan nanti ada pilihan request remote control. Saya di HP, Pak. Apa? Saya Oh, buatnya dari HP. Oke. Ya, gimana? di bagian bawah putih. Bawah putih itu yang mana ya? Bu nenek-neneknya, Pak. Bawah, Pak. Oke. Atau ada lagi nggak yang selain Fauzan ini yang melihat ini nenek-nenek? Karena 4:1 ini. Ada, Pak. Nenek-nenek, Pak. Siapa itu? Siapa ini? Yang lihat nenek-nenek? Ya, siapa? Denny ya? Bukan. Siapa tadi yang melihat nenek-nenek? Oke, nggak ada. Berarti cuma si Fauzan. Bagaimana Fauzan kamu melihat nenek-nenek ini? Saya bisa, Pak, melihatnya, Pak. Siapa ini? Aldi, Pak. Siapa? Aldi. Aldi Fajar. Ya. Oke, ya. Coba kamu remote access, Aldi. Oke. Ya, Pak. Nah, Ya. Oke, bisa ya? mana ya? Nah, bagian bawah sini nih, kelihatan nggak? Ikut nggak ke bawah ke sini? Coba yang lain. Kelihatan nggak yang lain? Tadi ada. Nah, bagian putih yang bawah tuh maksudnya tuh yang di antara yang hitam-hitam ini. Nah, yang ini nih bisa dilihat apa kayak dagu sama mulutnya si nenek-nenek itu. Nah, kalau ini kan bisa dilihat juga kalau bisa dilihat sama yang teman-teman lain tuh ini bisa jadi wanita yang menghadap ke samping. Tapi ini bisa jadi hidung yang lancip ini. Nah, terus yang ini nih mata dari si nenek-nenek. Oke. Ini rambutnya Pak yang hitam. Oke. Oke, sip.
ini si siapa tadi, Gemilia ternyata baru sadar kalau di situ ada nenek-nenek. Olvi masih belum terlihat. Nah, gimana si Fauzan? Sudah yang lain? Siapa tadi? Pebi, kemudian Angga. Kelihatan nenek-neneknya? Sudah kelihatan Pak dari ciri dari rambutnya Pak. Oke, kelihatan ya? Yang dijelaskan oleh si Aldi tadi. Oke. Sekarang terima kasih Aldi. Apakah Aldi melihat gadis juga di sini? Iya Pak, saya awalnya melihat gadis, tapi Oke. Fauzan bilang nenek-nenek, saya cari bisa ngeliat juga ya si nenek-nenek. Oke, ya sip. Ya gitu ya. Sekarang Fauzan udah lihat belum kalau ini gadis? Yang mana Fauzan gadis? Sudah juga Pak. Dari awal Sudah juga. Ya. Oke, sip. Ya. Oke, itu nanti yang ini terkait dengan citra kita juga dalam pemodelan nanti berapa? 14 sesi nanti. Oke. Saya next. Nah, kalau yang ini relatif hampir sama yang kiri. Oke. Sekarang giliran yang pria ini. Aldi mau minta tolong siapa Aldi untuk menjelaskan yang kanan ini? Apa yang dilihat ini? Silakan Aldi, terutama menunjuk rekannya yang wanita. Apa dari sudut pandang rekan kamu tersebut yang dilihat yang kanan ini? Apakah ada kakek atau ada pemuda? Mungkin dari saudari Gemelia, Pak. Gemilia, oke. Gemilia, apa yang dilihat Gemilia? Menurut saya, gambar yang pada sebelah kanan itu kakek-kakek, Pak. Kakek-kakek. Sekilas melihat kakek-kakek. Ya. Coba ditunjukkan Gemilia, mana kakeknya? Sorry. Mana kakeknya Gemilia? Ini bisa request remote access nggak? Bisa. Belum muncul. Kakek ya. Saya pun sekilas melihat kakek. Tapi ada yang lihat pemuda. Mana? Jangan-jangan kakeknya ada banyak ini. Makanya kita lihat. Belum bisa belum ada request dari kamu. Maaf Pak, klik di mana ya Pak? Klik di atas, itu kan paling atas kan ada view option nanti. Muncul turun ke bawah. Drop down ke bawah kan nanti. Nah itu namanya. Yes. Oke. Ya. Approve. Ya, silakan. Boleh diklik kanan dulu Gemilia. Nanti kan ada pointer option. Pilih yang silakan. Coba diklik dulu. Oke, back. Bukan back. To next kamu. Back. By title aja, by title. Oh. By title, turun. Ini malah terlalu jauh nanti kamu. Nah ini. Klik kanan nanti screen option. Sebentar Pak. Di mana? Maaf Pak, nggak bisa diklik kanan ini Pak. Ini, pilih yang pojok simbol pensil ini. Simbol pensil ke bawah ini. Bisa?
Nggak ada Pak di sini Pak. Oke, sekarang di oral saja kalau gitu, biar nggak wasting time. Menurut saya itu kakek-kakek Pak, karena dilihat dari samping dari bentuk hidung, dagu dan dahinya itu Pak. Dagunya yang mana? Menghadap ke samping. Coba kamu gerakin mouse kamu, mana itunya? Dagu dan hidungnya. Iya, itu udah ada sih. Ada Gemilia. Oke, sudah saya approve itu. Ya, mana itu dijelaskan? Silakan. Maaf Pak, nggak bergerak masnya di sini Pak. Nggak bergerak ya? Iya. Oke, ada lagi yang kakek-kakek? Atau ada yang pemuda? Selain Gemilia? Kalau Jenny melihat apa Jenny? Yang sebelah kanan ini Jenny. Pas pertama lihatnya kakek-kakek Pak. Dilihat lagi pemuda. Oke, nah pemudanya itu yang mana? Pemudanya itu dilihat dari... Kakek udah dijelasin Gemilia. Sekarang pemudanya. Kalau pemudanya itu dari garis hidung yang kakek yang itu tuh, itu jadi sisi dagu si pemuda. Sementara untuk matanya itu udah jadi rambut bagian samping. Matanya jadi rambut bagian samping. Oke. Kemudian menghadap kemana dia? Ke samping, Pak. Ke samping juga ya? Samping itu mana? Samping atas, samping bawah, samping kanan, samping kiri? Samping itu samping mana? Kanan, Pak. Samping kanan, oke. Itu pemudanya ya. Oke. Semoga yang lain bisa lihat. Masih ada lagi ini. Oke. Ini ada berapa komponen di sini? Kalau Septiani Miftah, karena ini ada berapa komponen yang bisa kamu lihat dalam gambar ini? Dalam model ini sebenarnya. Sebutin saja. Baik, Pak. Menurut saya ini ada 4 komponen. 4 komponen, apa saja? Pertama ada yang kayak orang yang agak tua ini, yang rambut putih. 1. Terus ada yang naik kuda. Ada kuda berarti ya? Ada yang naik kuda, terus ada yang terus yang bagian bawah ini yang seperti ada orang yang lagi tiduran gitu, Pak. Oke. Ada terus lagi? Yang bagian sisi kanannya itu seperti ada ranting pohon. Sisi kanannya, sisi kanan. Yang paling belakang itu. Oke, ada ranting pohon. Oke, ada lagi? Cukup, Pak. Cukup. Ya, silakan kalau ada yang menambahkan. Ada gambar pemandangan, Pak. Apa? Ada pemandangan, Pak, di kepalanya. Siapa ini? Afif, Pak. Oh ya, Afif. Ada pemandangan di kepalanya. Oke. Bentar, saya ganti ya. Pointer, laser point. Ini ya, Afif ya? Ya, benar, Pak. Oke. Ada sungai juga, Pak. Sungai mana sungai? Rambutnya yang putih ini, Pak. Oke, ini sungai. Ada jembatan, ya. Pak. Ada jembatan. Jembatan mana jembatan? Jembatan yang mana? Yang ini, Pak, di atas kepala, dekat di atas sungai. Oke, ya. Jembatan. Ini jembatan. Jadi ini terowongannya ya? Iya. Bawah jembatan. Oke, jadi ini terowongannya. Jembatannya nggak kelihatan. Jadi ini bawah jembatan. Ada lagi? Pojok kiri bawah, Pak, itu kayak keris apa kayu itu, Pak. Pojok kiri bawah? Ini? Ini? Oke. Ya. Ada lagi?
Luar biasa ini lukisan ini. Yang kayak ranting tuh kayak tanduk rusuh, Pak. Yang ranting kayak tanduk rusa. Oke. Oke. Ada lagi? Nah ini konon lukisannya dibeli sama Ratu Elizabeth melalui staf-stafnya. Ada lagi? Orang yang tiduran itu seperti bahu, Pak, jika dilihat, Pak. Orang yang tiduran seperti? Bahu. Bahu. Ya. Oke, bahu. Ya, banyak ya. Kalau kalian cermatin lagi, akan banyak ini. Ya. Ini nanti goalnya kita adalah membuat model. Jadi model itu nanti kita lihat lagi kita bahas lagi lebih dalam. Jadi ini salah satu model visual art ini namanya. Oke. Jadi dari dalam satu foto ini, dalam satu figure ini banyak sekali ternyata nyebutin. Bahkan dari perspektif lain, coba sekilas kalian lihat kalau dari samping sini dengan samping kanan, itu kalian akan menemukan objek berikutnya. Oke? Kalau kita cari semua objek, nggak kuliah nanti kita. Oke? Saya next lagi. Nah, itulah yang dimaksud otak kiri dan otak kanan. Oke, sebentar. Saya pindah ini. Nah, itu yang dimaksud dari otak kiri dan otak kanan. Jadi ini sadar, matematika, penalaran, kemudian logika, tapi dia terkotak-kotak kalau untuk yang kiri. Oke? Membahasnya terstruktur dan daily activity-nya cenderung stagnan, terprogram seperti itu. Oke? Sorry. Mana tadi materi saya? Oke, banyak menulis, membaca, kemampuan menulis, kemampuan membaca. Oke, kemampuan sistematis itu adalah komponen-komponen dari otak kiri yang bekerja. Sedangkan yang kanan lebih berwarna. Oke, dia punya mimpi. Punya mimpi itu bukan, kita juga semua punya mimpi dalam arti dia punya imajinasi yang tinggi. Nah, ini imajinasi juga ada. Oke, kemampuannya untuk menciptakan new something, new finding itu lebih besar. Oke, tapi dia tidak bisa tidak mampu atau tidak kuat bekerja dalam runutan daily activity yang stagnan. Dia tidak bisa merumuskan sesuatu menjadi terstruktur seperti itu. Oke. Kemampuan bermusik, kemampuan kreativitas dan sebagainya. Oke. Nah, seyogyanya kita semua punya bakat di setiap bidang, itu adalah di otak kiri maupun otak kanan. Kalau mau keseluruhan itu dirasa sulit. Oke. Bahkan tadi ada yang begitu melihat wanita, begitu melihat gadis, dalam satu frame yang sama, kalian ini di anak teknik, oke? Dalam satu frame yang sama, itu perspektifnya ternyata beda. Ada yang melihat nenek, ada yang melihat oh, ternyata ada pemandangan. Tadi yang terakhir ada yang melihat keris, seperti itu. Berarti kalian bisa melihat lebih dalam lagi, seperti itu. Oke? Kemampuan membaca itu. Oke? Nah, tadi ada yang melihat pemandangan, berarti itu kemampuan otak kanan. Seperti itu. Karena yang dilihat adalah bukan ketajaman, tapi adalah imagine. Imagine itu intuitifnya. Seperti itu. Oke? Nah, dalam arti tidak ada yang baik, otak kiri maupun otak kanan, tidak ada juga yang buruk, yang lebih baik otak kanan, kemampuan otak kiri itu jelek, bukan. Jadi bukan kanan dan kiri. Tetapi yang lebih optimal itu adalah kalian diharapkan bisa sadar akan kemampuan itu dan bisa mengoptimalkan. Seperti itu.
Jadi tidak bercabang arah kalian. Begitu saya tahu, saya ini suka matematika, saya ini suka sesuatu yang logis seperti itu. Berarti otak kiri. Nah, oke, kemampuan apa atau sudut pandang apa di depan yang kira-kira inline dengan otak kiri seperti itu. Tadi yang melihat pemandangan, tadi yang melihat ada sungai seperti itu, oke, dibanding melihat rambutnya laki-laki, kakek-kakek, wah berarti itu dia punya kemampuan otak kanan. Nah, apa yang inline dengan otak kanan itu seharusnya dioptimalkan. Kalau kalian cross ke matematika itu juga agak sulit seperti itu. Kan kata orang kita tuh memang harus terus belajar, tapi harus disadarkan. Oke. Kalian itu kemampuannya di sini. Jangan mencoba untuk mengambil persimpangan yang terlalu jauh seperti itu. Oke, belajar dalam arti belajar melukis kalau dia punya kemampuan otak kanan. Belajar berimajinasi, belajar untuk menciptakan sesuatu yang baru melalui inovasi. Itu seperti itu. Oke. Nah, itu juga yang nantinya bisa terangkum di dalam model ini. Oke. Jadi nanti mata kuliah ini terakhir ada small project. Oke. Sebagai pengganti UAS, tapi nanti sebelumnya nanti dilihat dari komposisi nilai kalian, struktur nilai kalian semua. Kalau ternyata ada yang jomplang seperti ada nilainya belum sampai di passing grade menurut saya dan Pak Budi, oke, berarti itu nanti perlu evaluasi, perlu ujian akhir, oke, melalui small project atau melalui exercise. Tapi kalau ternyata ada yang jomplang, ada yang sudah mencapai, tapi ada juga yang di bawah. Nah, berarti kayak mata kuliah apa itu? Petrologi batubara apa ya? Oke. Jadi yang sudah di atas itu tidak perlu mengikuti ujian. Nah, ini yang di bawah ini yang perlu mengejar sampai ke atas seperti itu. Atau adapun kalau kayak mata kuliah geologi struktur yang semester kemarin mereka tidak ada ujian. Oke, karena ternyata meskipun ada yang tinggi, ada yang rendah, itu memang kemampuan kita masing-masing. Oke, tapi yang rendah ini batasan yang rendah itu ternyata sudah mencapai batas minimum. Nah, itu tidak perlu ujian. Seperti itu nanti. Oke. Berikutnya kita masuk ke model. Oke. Model itu pertama kalau saya ke Palembang, model, ternyata model adalah sebuah makanan yang berkuah. Oke. Kemudian apa lagi? Ada campuran apa itu di dalam kuahnya itu bening, ya kan? Ternyata setelah saya setahun di Palembang, model itu punya variatif sendiri. Ada dicampur dengan pempek, namanya menjadi PKM. Bukan PKM yang diikuti oleh AMSAL, tapi PKM di sini adalah pempek kuah model, seperti itu. Semakin dalam lagi ternyata model-model di Palembang itu berkembang. Oke. Tetapi yang kita akan diskusikan di sini bukan empek-empek kuah model, oke? Tapi model secara visual seperti itu, oke? Nah, apa itu model? Jadi keberhasilan eksplorasionis include geologis di dalamnya, oke? Terletak, sebentar, saya Oke, terletak pada dapat diterima atau tidaknya model, hasil eksplorasi atau hasil survei oleh user. User itu pengguna kita, biasa lintas disiplin ilmu, entah itu teman-teman tambang, teman-teman migas, teman-teman manajemen, oke. Oleh karena itu keterperincian, keandalan dan keakuratan serta kesesuaian target eksplorasi dan kondisi di alam adalah sangat penting bagi para pengguna. Oke. Jadi geologi itu mewujudkan sebuah model. Oke, membangun sebuah model. Karena apa? Karena kondisi di bawah permukaan itu kan adalah visualisasi geologi yang katanya nanti saya sambil ini kali ya. Oke. Yang katanya di bawah permukaan itu semakin dalam, oke?
lapisannya semakin terjal. Di satu sisi nanti nggak apa-apa Pak dalam, tapi nanti setelah melalui ini nanti akan landai seperti itu. Oke, apakah bisa dibuktikan secara kasat mata? Tidak. Oke, dibuktikannya dengan perkembangan melalui perkembangan teknologi, dibuktikannya adalah dengan model-model visual seperti itu. Oke, kondisi di alam sangat penting bagi para pengguna. Oke, karena penggunanya itu nanti teman-teman tambang, teman-teman petroleum geologist, teman-teman apalagi teman-teman oil and gas, teman-teman geotek dan sebagainya. Oke. Ini saya next. Nah, ini model. Model adalah benda kecil yang mempunyai sifat seperti yang sesungguhnya, tiruan. Misal pesawat model, oke, atau model pesawat. Sekarang itu lagi rame CX-5, kemudian DT yang besar-besar diperkecil seperti itu. Oke, diminimalis. Nah, dibuat tiruannya. Oke. Kalau tiruan yang besar itu nanti adalah prototype. Nah, model di sini nanti kan ada model kecil kemudian difoto seperti itu. Oke. Itu adalah model. Jadi visualisasi atau tiruan. Saya next lagi. Nah, apa itu model? Ini yang tadi. Model adalah orang yang memperagakan sesuatu pakaian sehingga menarik untuk ditiru atau dibeli. Idealisasi, misal gadis model, oke, atau catwalk yang berjalan di catwalk seperti itu, oke. Model-modelnya ideal sekali, oke, dari bentuk tubuh dan sebagainya, karena dia bukan memperagakan lekuk tubuhnya, tapi dia akan memperagakan dari busana yang setelah hasil tiruan tersebut, oke, dibentuk dan sebagainya. Itu juga model. Next lagi, ini model. Oke. Kalau di Jakarta ada Taman Mini Indonesia Indah. Oke, itu juga model. Bagaimana beraneka ragam yang luasnya di Indonesia itu mencapai 9.000 sekian kilometer dipadatkan di dalam dalam model Taman Mini Indonesia Indah. Seperti itu. Oke. Model adalah karakter umum yang mewakili sekelompok bentuk yang ada, representasi. Misal pakaian daerah Minang. Tidak harus di Minang kalian berpakaian Minang. Oke. Nah, saya di Bandung ketemu pada saat event ketemu pria menggunakan apa itu namanya? Yang baju Palembang itu? Apa sih itu namanya? Aduh, kok ulos, bukan ulos. Apa yang nama Palembang ini? Baju pakaian Palembang? Siapa yang orang Palembang ini? Yang orang Palembang siapa? Orang Palembang. Apa nama baju Palembang itu? Ini orang Jambi, Jambi. Nggak ada orang Palembang di sini ya. Fauzan. Apa Fauzan? Pakaian Palembang itu Fauzan? Kurang tahu, Pak. Waduh, kurang tahu juga. Oke, siapa yang orang Palembang, Fauzan? Afif, Pak. Afif. Iya, apa itu Afif? Kalau Sumatera Utara ada namanya ulos, kalau Palembang? Songket bukan, Pak? Ya, songket, betul. Oke. Nah, saya menjumpai pria menggunakan songket, oke, di Bandung. Tidak harus menjumpai songket, menggunakan songket tidak harus di Palembang. Begitu saya melihat dia menggunakan songket, minimal dia pernah ke Palembang. Oke, atau paling tidak dia belum tentu dia orang Palembang asli, tapi minimal dia pernah ke Palembang. Seperti itu. Oke, itu adalah model representasi. Dia ingin menunjukkan representasi aku ini pernah Palembang atau aku ini pria Palembang, seperti itu. Oke, ada juga yang kalau anak muda membeli official merchandise, entah itu baju bola atau entah itu baju band, t-shirt band dan sebagainya. Oke, itu juga model.
Model apa? Dia merepresentasikan ego di dalam dirinya bahwa saya ini pecinta dari ini. Saya ini fans club dari ini dan sebagainya. Oke? Seperti itu, saya lanjut. Itu model. Jadi model itu ada 3. Tiruan, idealisasi, oke, representasi. Penampang bawah permukaan, penampang seismik itu juga model. Apakah dia asli? Bukan. Itu tiruan. Oke. Apakah dia ideal di bawah permukaan seperti itu? Layaknya seperti itu. Oke, karena apa? Karena itu hasil ukuran, hasil data dan sebagainya. Oke. Busana, para perancang busana itu tidak mendesain busana itu sesuai pada general, tidak. Oke, itu kalian biasanya inden. Karena apa? Karena butuh idealisasi. Lekuk apa ini namanya? Dagu apa ini namanya? Pundak dan itu diukur seperti itu. Oke, tinggi leher itu diukur seperti itu. Dari panjang apa ini namanya? Panjang lengan itu diukur seperti itu. Makanya itu idealisasi. Oke. Idealisasi ideal yang hasil pengukuran. Jadi bukan kalian membeli apa ini namanya, membeli custom seperti itu. Yang ada S, M, L, XL dan apalagi triple L dan sebagainya. Bukan seperti itu. Oke. Saya next. Jadi itu model. Model itu tiruan, idealisasi, representasi. Idealisasi apa? Idealisasi itu dikembangkan dari dimensi, dari ukuran dan sebagainya. Sehingga ideal. Oke. Kalau Rehan menggunakan baju saya itu tidak ideal seperti itu. Oke, menggunakan ukuran baju yang saya gunakan itu tidak ideal. Nah, karena apa? Karena baju saya ini didesain bukan untuk suatu model. Oke, ini kan apa namanya? Custom, S, L dan sebagainya seperti itu. Oke. Nah, idealisasi itu model itu didesain, divisualkan hasil dari pengukuran. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Dan representasi. Oke. Sehingga kita di mata kuliah bukan mata kuliah model perancang busana ya. Oke. Jadi kembali lagi ke core kita. Hari ini adalah mata kuliah pemodelan geologi. Jadi arti model dalam geologi yaitu representasi suatu objek geologi. Oke. Karena saya sering membuat model kaitannya dengan endapan batubara, oke, tapi tidak sebatas hanya pada endapan batubara. Model curah hujan nanti kalau dengan Pak Budi Setiawan seperti itu. Hari ini Pak Budi Setiawan bisa memodelkan bulan depan seperti itu, oke. Jangankan itu, perakiraan cuaca BMKG, apakah dia dukun bisa sekarang baru sore dia bisa memperakirakan besok itu hujan. Seperti itu. Tidak peduli itu lebat, itu gerimis, yang penting ada tetesan air dari atas. Bukan dari atas, dari langit seperti itu. Nah, apakah dia dukun? Bukan. Apakah dia melangkahi itu Tuhan? Tidak juga. Karena dia punya model. Jadi model-model kemudian diukur, divisualisasikan seperti itu sehingga nanti ada peak, ada naik peak ke atas seperti itu. Oke, itu model. Curah hujan dalam suatu bentuk, balik lagi, dalam suatu bentuk yang lebih sederhana dan mudah dikerjakan serta diamati. Seperti itu. Next lagi, pendekatan yang dianggap perlu yang dibuat berdasarkan apa ini? Pengetahuan geologi yang dimiliki. Contoh model itu nanti banyak, oke? Jadi pengetahuan geologi. Apakah kalian bisa memprediksi besok itu hujan atau tidak? Nanti dulu, oke? Itu butuh pengetahuan tersendiri. Kalian harus mempelajari klimatologi, oke? Sehingga bisa itu, oke? Itu yang dimiliki. Nah, kaitannya dengan pemodelan geologi, makanya ini posisinya ada di semester 6. Karena apa? Karena kalian sudah mendapat mata kuliah stratigrafi, geomorfologi, apalagi geologi itu ya, struktur geologi, mineralogi. Oke, di bawah ini ada cebakan mineral. Di bawah ini ada REE, Rare Earth Element atau LTJ, logam tanah jarang. Siapa yang tahu itu?
teman-teman arsitek, bukan. Oke, itu teman-teman dari geologi yang dimiliki. Itu ya. Jadi semoga bisa memahami representasi objek geologi dalam suatu bentuk yang lebih sederhana dan mudah dikerjakan serta dicermati. Saya next. Bagaimana dengan model dalam eksplorasi, oke, atau dalam survei dan sebagainya. Model bukan sesuatu yang baru, oke. Misal model endapan delta, oke. Delta itu bagaimana sih? Delta itu secara kasaran adalah seperti kaki burung, oke, menyebar seperti itu. Itu juga model. Oh, berarti, nah, yang saya lontarkan ini itu adalah saya mencerminkan suatu model dari delta, oke, tapi bukan model geologi. Model geologi itu nanti kita lihat. Model pola pengaliran, model pola pengaliran, model pemercontohan batu bara dan lain-lain. Peta geologi, penampang geologi itu juga model. Oke, jadi begitu juga maket, diagram, atau grafik. Oke, jadi apa esensi model dalam eksplorasi? Oke, sebelum lebih lanjut, kalian harus membatasi atau menegaskan model itu tidak selalu yang 3 dimensi. Oke, model itu tidak selalu yang visualnya bisa bergerak seperti itu. Statis, 2 dimensi, dan kotak itu juga model. Contohnya apa? Contohnya nanti ada diagram atau grafik seperti itu. Oke. Nah, maket juga. Maket itu model. Itu. Gitu ya. Nah, goalnya nanti kalian lebih jauh itu tidak hanya bisa membuat model tapi juga bisa membaca model. Oke. Saya next lagi. Sehingga model itu secara kriteria ada 3. Tadi tiruan, apalagi tadi ya, idealisasi sama representasi. Oke. Nanti sehingga kriteria model itu ada 3. Yang pertama adalah model ikonik. Oke. Visualisasi atau peragaan. Oke. Ikonik, icon. Apa itu namanya? Kalau kemarin di apa namanya Energy of Asia itu apa itu? Asian Games itu ada 3. Oke. Nah, itu juga model. Oke, siapa itu namanya yang disebut itu? Ada 3 maskotnya, itu model ikonik. Kemudian 2018 Euro itu juga ada modelnya seperti itu. Oke. Sehingga model ikonik itu adalah visualisasi atau peragaan. Respon gamma ray, oke, dari log GR, oke, merupakan fungsi dari material radioaktif di dalam batuan. Oke. Apakah kalian masuk ke dalam batuannya? Tidak. Oke. Artinya, batuan yang mengandung material radioaktif dapat ditafsirkan melalui kajian respon gamma ray. Seperti itu. Oke, bagaimana respon gamma ray itu di mata kuliah apa itu? Semester lalu ya. Log sumur dan sebagainya. Permasalahannya bagaimana kita dapat melakukan kajian terhadap batuan penyusun yang letaknya jauh di bawah permukaan. Seperti itu. Kalian sekarang di elevasi kalau di Palembang ini sekitar 23 sampai 26 mdpl. Oke, bagaimana kalian tahu di bawah permukaan itu pertanyaan orang awam. Kok tahu sih di situ ada minyak seperti itu? Oke. Kok tahu di situ ada cadangan emas yang besar seperti itu? Karena mereka tidak mencermati model, karena mereka tidak menempuh mata kuliah cabang ilmu dari geologi. Tahu dari mana di situ ada emas? Oh, panjang itu ceritanya. Oke. Goalnya terakhir nanti adalah kalian bagaimana menjelaskannya. Kalau seperti itu panjang, bisa berhari-hari. Oke. Tapi kalian menjelaskan dengan model. Satu model tampilkan. Oke. Yang mana model itu dibangun dari data-data. Oke. Jadi Pak, di sini nanti ada semakin tebal. Nah, ini model penampang yang kalian tunjukkan. Nah, seperti itu. Oke, di sini itu ternyata ada intrusi, Pak. Nah, jadi kontak ini itu nanti ada intrusi seperti itu. Oh, kita ada di mana? Kita ada di sini, Pak, di atas. Masih jauh, Pak. Oke. Selisihnya berapa ini? Ini selisihnya sekitar 500 meter. Yakin kamu di sini 500 di 500 meter ada emas? Ya, namanya dengan model, ya enggak? Oke. Nah, namanya juga
hasil representasi seperti itu. Itu yang saya yakini, Pak. Oke, gitu. Saya next, model ikonik. Caranya adalah dengan model ikonik, yaitu memberikan visualisasi atau peragaan dari masalah yang dikaji atau ditinjau melalui geofisikologi. Oke. Tunjukin loggingnya. Oke. Jadi jangan oral terus. Tunjukin logging seperti apa ini yang ada reservoir, ada kandungan reservoir yang good reservoir ini. Seperti itu. Oke. Clay atau sel mengandung unsur radioaktif yang besar. Oke. Makanya itu dikenal dengan nanti kalau kalian itu di company ada namanya V-cell. Oke. V-cell seperti itu. Oke. Dan mengecil pada sandstone dan coal. Seperti itu. Tergantung objeknya. Kalau kalian di migas, berarti yang dicari adalah material-material yang reservoir bagus, seperti itu. Kalau kalian mencari di itu, yang dikejar adalah coolnya, tebal coolnya, seperti itu. Mulai dari mana endapan batu bara itu didapat, seperti itu. Oke. Nah, ini kalau nggak salah, dulu Amsal pas mata kuliah logging board dengan siapa itu, dengan MGI itu dengan Pak Rafwal, itu menjelaskan ini, seperti itu. Oke. Sel mengandung unsur radioaktif yang besar dan mengecil pada sandstone dan coal. Yang ini, oke, yang saya bundarin ini, itu adalah model. Oke, representasi. Ini depth-nya berapa? Oke, 0, 10, 20, 30. Oke, ini feet dalam feet ya. Oke, nah ini sehingga apakah kalian menyelam sampai 10? Tidak. Terus tahu dari mana kamu mewarnai kuning ini? Dari ini loh, model ikonik. Oke, nah begitu dia membesar, mengecil, membesar lagi, seperti itu. Oke, ini yang dibaca. Nah, baru dibangun ini model. Jadi kolom stratigrafi itu juga model. Oke, kemudian kolom apa lagi? Log sumur itu juga model. Seperti itu. Oke, saya next. Berikutnya adalah model analog. Oke, keserupaan atau gejala. Karakteristik geometri lapisan batubara antara lain dapat berupa penebalan. Oke, waduh ini eksplorasi batubara semester kemarin. Penipisan, semoga masih ingat, dan splitting. Oke, kalau sudah dibuka, sudah ditambang, oke, sudah dikeruk, baru ketahuan. Ada splitting seperti itu. Itu geologi harusnya jangan berbangga hati. Oke. Geologi bisa berbangga hati kalau bisa mengidentifikasi nanti di sini ada splitting, Pak. Oke. Nanti di sini akan menebal, Pak. Di permukaan nggak masalah, Pak. Ini 2 meter. Tapi setelah kita buka, kita akan mencapai 4 meter. Oke. 6 meter. Semakin jauh nanti 8 meter. Nah, kalau kalian menjelaskan seperti itu lintas disiplin tidak bisa memahami. Tunjukkan dengan model. Seperti itu. Oke. Permasalahannya, bagaimana kita dapat mengetahui gambaran konfigurasi bawah permukaan? Oke. Ini problemnya. Bagaimana? Oke. Jawabnya adalah dengan membangun model analog, yaitu model yang didasarkan pada keserupaan gejala yang ditunjukkan oleh masalah tersebut. Oke. Bingung kan kalian? Apa yang saya jelasin, apa yang saya ketik ini, bingung. Makanya ditunjukkan dengan model. Mana tadi? Nah, jadi kalian bisa nangkep, oh ini tuh yang dimaksud. Nah, seperti itu. Oke, Pak, nanti di bawah ini kita nggak usah nambang, Pak. Oh, tapi ini tebal. Iya, Pak, karena hanya di kedalaman 3 meter ini, 7 meter ini, batu baranya hilang. Terus gimana? Naik ke atas lagi. Bingung. Oke, itu adalah merujuk dari model yang dimaksud dari model ini. Kenapa kok naik ke atas seperti itu? Oke, gitu ya. Apakah dia ada sesar naik karena dibilang naik ke atas? Belum tentu. Kalau bidangnya seperti ini, gimana ini ya? Direspon. Oke, saya ganti lagi. Biru. Oke. Oh, naik ke atas. Berarti ada sesar naik. Belum tentu. Tergantung bidangnya. Oke. Kalau bidangnya seperti ini, yang warna biru, kelihatan ini ya, yang warna biru. Apa ini namanya?
sketch note saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Nah, ini naik ke atas berarti sesar naik, belum tentu. Nah, loh, tadi katanya sesar naik. Yang naik kan berarti sesar naik, bukan? Belum tentu, tergantung bidangnya. Oke. Kalau bidangnya ke sini, nah, contoh ini adalah sesar turun. Sorry. Iya kan? Pergerakannya itu jadi sambil sebentar saya dulu ya. Oke. Nah, ini. Kalau begini ya berarti sesar turun. Kalau sesar naik berarti gimana? Kalau ini bidangnya begini. Nah, saya ganti warna merah. Nah, sorry. Oh, sudah ada ini representasinya. Yang ini sesar turun. Oke. Gak usah ngulang 3 semester yang lalu lah ya. Oke, dipahami saja. Nanti kalau nggak ngerti, kok bisa itu sesar turunnya? Padahal kan itu naik ke atas. Ini sama seperti kalian merepresentasikan orang awam nanti contohnya. Nah, kalau yang ini, oke, ini adalah sesar naik. Sama-sama ke atas ya. Iya. Oke, nah ini. Kalau yang ini, yang biru, saya ganti lagi. Ini berikan color. Yang ini. Yang ini sesar turun dan sebagainya. Oke, ini. Jadi membaca ini dengan melihat gambar ini, kalian lebih cepat melihat gambar ini. Oke, lebih apa ya? Lebih ngeh seperti itu. Oke, itulah yang diharapkan dari seorang geologis tadi yang pertama, dari eksplorasionis tadi. Eksplorasionis itu dituntut untuk bisa membangun model. Karena apa? Karena bisa mentransfer atau bisa membahasakan non-verbal. Oke, nggak usah perlu banyak kata-kata lah. Oke, di sini tuh nanti batu baranya hilang seperti itu. Kau tahu ini Pak, lihat ini Pak. Nah, gitu. Oke. Daripada kalian panjang cerita seperti itu. Nah, membahasakan kondisi geologi secara non-verbal dengan lintas disiplin ilmu. Seperti itu. Oke. Berikutnya, kalau ketemu batu bara di sini, oke. Yap. Terus gimana ini? Waduh, tegak ya. Iya kan? Oke. Kalau cuma tegak landai itu teman-teman tambang sudah tahu lah. Oke. Tegak itu aduh, susah juga ya nambang di tegak ini karena dia ada problem. Pak, masalah, Bro. Oke. Nanti di bawah permukaan ini nanti akan landai. Tahu dari mana kamu? Iya, karena ini dia nanti berubah dan sebagainya. Susah kalian, susah menangkap. Di sini ada data bor. Ini Kak Agam lagi ngebor di sana ini untuk membuktikan model saya. Oke, nah ini. Oke. Oke. Nah, seperti itu. Karena ternyata kalau dia statis, oke, kondisi alam itu statis, saya ganti warna hitam. Dan color mana ini black? Nah, ini. Kalau dia ini statis, oke. Di bawah terus. Oke, seperti itu. Oh, ketemu sudah. Oh, ketemu lagi. Geser lagi ketemu. Nah, baru hasil data itu direpresentasi dalam suatu model. Saya next, oke. Karena ini belum masuk lebih detail. Itu model analog. Nah, ini model analog di endapan di mana ini namanya? Punyanya Total di Mahakam Delta seperti itu. Oke. Nah, apa ini yang dikejar? Nah, ini. Ternyata menipis, menebal. Ini ada kok warna hitam. Eraser. Oke. Saya ganti warna merah. Oke. Inilah yang dibilang, Pak, nanti di sana ada bercabang batu baranya. Tahu dari mana kamu? Apakah kamu lihat waktu dia memisahkan nggak? Seperti itu. Ini. Oke. Ini dia bercabang nih, Pak. Oke. Oh, iya. Oh, iya. Biasanya kayak gitu mereka itu. Oke. Nah, oh iya, kok bisa dia memisah ini seperti itu. Baru dikenalkan dengan bahasa-bahasa geologi. Seperti itu. Oke. Ada menebal, menipis. Oke.
kemudian dia bercabang dan sebagainya. Oke, ini model seperti itu. Ini kalau kalian tidak membangun model, wah, hasil laporannya panjang sekali ini. Oke, hasil dokumennya bisa mencapai ratusan lembar seperti itu. Oke, tebal segini. Oke, tapi kalian memadatkan menjadi satu. Oh, jadi kayak tadi ya, ada yang melihat tadi tergantung objeknya. Tadi siapa Fauzan bilang itu nenek, oke, tapi Peggy melihat itu gadis seperti itu. Oke, tergantung. Ini ada batu bara, tapi kalau yang melihat teman-teman dari oil and gas seperti itu, dia yang dilihat adalah sandstone-nya, batu pasirnya. Untuk apa? Untuk sebagai sandstone as reservoir seperti itu. Oke. Nanti orang panas bumi beda lagi melihatnya dan sebagainya. Oke, sama seperti yang kita panaskan di warming up tadi pertama. Berikutnya adalah yang terakhir adalah apa tadi yang pertama? Fadli, model itu kriteria model, sehingga hari ini ada apa saja kriteria model Fadli As-Siddiq? Ya, Pak. Ya, ada apa saja model? Dalam konteks apa, Pak? Model dalam konteks. Model kriteria model tadi ada apa aja selain model matematik? Yang model tadi. Iya, yang model apa itu ya? Kamu hanya mendengarkan, ini memang jam rawan ini. Jadi jangan dianggap saya seperti penyiar radio, oke? Soalnya tadi saya ada izin ke WC, Pak. Jadi iya. Berarti siapa ini yang kira-kira bisa menjelaskan, Fadli? Siapa model tadi ada apa saja jadinya model ya? Kriteria model itu ya? Taufik Oktatian, ada apa saja Taufik Oktatian? Iya, Pak. Ya, jadi model tadi, dua model lainnya selain model matematik, ada model apa, Taufik? Itu bukan yang tiruan idealisasi sama representasi ya, Pak? Bukan yang itu ya, Pak? Bukan. Kalau tiruan idealisasi dan representasi itu adalah bukan kriteria model, itu apa ya? Harafiah model lah, pengertian saja. Nah, model itu ada apa saja tadi? Sebelum model matematika? Ikonik dan analog, Pak. Iya, oke. Ada ikonik, ada analog. Kalau ikonik itu dari peragaan, oke. Ada dari peragaan, dari gemerai, nggak hanya gemerai, apa ya? Model ikonik lainnya itu apa? Model ikonik lainnya, catwalk, oke. Kemudian gaya bermainnya pebulu tangkis, seperti itu ikonik. Jadi bisa dibilang, waduh, gayanya tiki taka kalau misalnya di Barcelona. Kemudian kalau di bulu tangkis itu apa ya? Backhand smash seperti itu. Itu adalah, jadi kalau sekarang ada yang bermain seperti itu, oh ini model bermainnya kayak modelnya Taufik Hidayat seperti itu. Oke? Itu model ikonik. Oke? Nah, kemudian model visual apa tadi berikutnya? Selain model ikonik? Analog, Pak. Nah, oke, model analog. Model analog itu yang gimana itu ya? Model analog? Keserupaan gejalanya. Keserupaan gejala. Iya, keserupaan gejala, oke. Keserupaan gejala. Harafiah itu. Maksudnya gimana itu? Analog. Model analog. Sebelum kita masuk ke matematik. Model analog, keserupaan gejala yang bagaimana itu? Contohnya. Model analog. Contohnya bagaimana itu? Keserupaan gejala. Dalam bentuk geometrinya, Pak. Gimana? Rina ya tadi? Gambarannya dalam bentuk geometri. Dalam bentuk geometri, iya. Oke. Jadi ada yang bilang dia splitting. Oke. Ada yang bilang dia reservoirnya bagus. Tergantung, dilihat dulu dari apa ini reservoirnya bagus. Oke. Kalau dari dari model ikoniknya itu dilihat dari gemerainya. Oke. Kamu bisa bilang reservoirnya di situ bagus dari mana? Jadi dari analognya ini bagus ini dari model analog. Karena apa? Karena geometrinya. Dimensinya tebal seperti itu. Oke. Tapi yang berarti dimensi tebal seperti ini itu belum tentu nanti reservoirnya bagus.
Dilihat juga ukuran butirnya. Ukuran butir cerminan dari mana? Cerminan dari ikonik seperti itu. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke model yang terakhir, kriteria model ini. Adalah model matematik. Oke. Kalian pasti tahu ini. Siapa ini? Siapa ini? Guru-guru kalian pernah nyebut namanya. Pitagoras, Pak. Siapa? Pitagoras. Siapa ini? Pitagoras, Pak. Amsal ya? Iya, Pak. Oke, Pitagoras ya? Iya, Pak. Oke, ya. Betul. Ini Pitagoras ini, sosoknya Pitagoras. Oke. Meskipun guru kalian sedikit yang membahasnya. Oke, saya next ya. Nah, ini teorema Pitagoras. Oke. Yang dibangun oleh Pitagoras nih. Apa ini namanya? Namanya apa ini? Formulanya? Teorema Pitagoras. Rumus ABC. Bukan. Jadi kalau Hardings itu nama modelnya bukan Hardings. Hardings itu nama modelnya itu adalah ellipsoid stress model ya. Oke. Jadi kalau Hardings itu konsepnya. Jadi teorema Pitagoras, konsep Pitagoras. Nah, modelnya ini model apa ini? Jadi apa ya? Kalau kalian lihat, siapa itu namanya? Si yang sekarang lagi tenar itu kan ada face shield yang gambar love, kemudian face shield yang siapa itu dipakai siapa itu penyanyi suaminya istrinya Anta Huti siapa ya? Melly Guslow. Oke. Kemudian Titi DJ yang pakai ini face shield-nya macam-macam seperti itu. Oke. Nah, itu bukan ini modelnya siapa? Modelnya Melly Guslow bukan. Oke. Nah, itu nama penggunanya. Nah, nama pencetusnya ini Pitagoras. Ini model apa ini? Sering kalian ini nih. Kalian sebut apa ini? Tiga, Pak. Ya, siapa? Siapa? Oke, Gian. Model apa ini, Gian? Mana tadi si Gian? Segitiga siku-siku. Apa Gian? Segitiga siku-siku, Gian? Pak, maaf Pak, izin bentar Pak. Ini panggil bentar, ada orang ke rumah bentar Pak. Oh ya. Izin bentar ya Pak. Oke, model apa itu? Model apa ini? Trigonometri nggak, Pak? Oke, model trigonometri. Bentar. Oke, model trigonometri. Oke, ini model juga, model matematik. Banyak. Oke, jadi hanya apa arti pentingnya ini? Oke, ini yang hanya segitiga seperti ini. Ada nilai A, ada B, ada C. Oke, hanya akar C kuadrat min B kuadrat dan sebaliknya. Kalau mau mencari B berarti C kuadrat min A kuadrat seperti itu. Oke, dan seterusnya. Oke, jadi sebaris equation ini, oke, cuman ini equationnya. Oke, kok bisa jadi model? Oke, sederhana, pendek sekali. Oke, tetapi manfaatnya yang kalian rasakan saat ini adalah ini. Nah, dibaca dulu ini. Oke. Pada segitiga siku-siku berlaku persamaan A kuadrat plus B kuadrat equal C kuadrat. Oke, mencari A adalah akar C kuadrat min B kuadrat akar. Oke. Kemudian B dan seterusnya. Pitagoras model numerik terpenting sejagat raya. Ini menurut saya ya. Oke. Karena apa? Karena berangkat dari rumus ini. Oke. Kemudian ini visualnya, modelnya ini. Nah, oke. Manusia menciptakan teknologi untuk mengukur jarak dan ketinggian. Oke. Karena apa?
Karena jarak ini, sorry, saya hapus lagi ya. Iris, iris. Aduh, ternyata semua. Oke. Nah, karena dengan mengukur C ke B, oke, C ke B, oke, dengan A seperti ini, itu kita bisa mengukur jarak dan ketinggian. Oke, tergantung jarak ini dan ini tergantung tekuk sudutnya. Seperti itu. Oke. Jadi kalau di jarak sekian, maka kita akan mengetahui tingginya. Yang sederhana adalah pada saat landing take off sekian apa itu Sriwijaya SJ sekian take off dengan sudut. Nah, itu disebutkan di report seperti itu. Oke, begitu tanjakannya ada yang seperti ini, ada juga yang langsung ke atas seperti ini. Nah, oke, ada juga yang landai seperti ini. Nah, oke. Karena apa? Karena nanti begitu dia sudah sampai di sini baru nanti datar seperti itu. Jadi tahu. Oke, selain jarak nanti tahu waktunya. Oke. Sehingga kemudian berkembang menjadi trigonometri, cabang matematika yang tidak pernah ada jika rumus ini tidak ada. Navigasi, relativitas, seluruh semesta. Oke. Model matematika, pangkal manusia, keteraturan fenomena ruang dan waktu. Oke. Karena apa? Karena kamu tahu dari sini ke Padang atau Bukit Tinggi, itu jaraknya berapa? Oke. Dapat nanti SV per T. Oke. Nanti muncul lagi, berkembang lagi formula SV per T. Oke. Ini model juga. Tergantung, Pak, kecepatannya berapa dulu, ya kan? Nah, dari sini ke Lampung berapa jam? Tergantung, Pak. Kita pakai kecepatan berapa dulu. Oke. Yang dicari adalah T-nya, time-nya. Oke. Dari sini ke Medan berapa jam? Ada dua, Pak, tergantungnya. Tergantung kecepatannya, tergantung jaraknya. Oke. Jadi salah satu komponen harus tahu. Ini juga model matematik, berkembang dan seterusnya. Oke. Termasuk saya next lagi. Ini. Kalian baca dulu ini. Ini Kak Fandi ternyata tidak memahami trigonometri. Kak Fandi ini alumni 13. Kalian mungkin nggak ketemu ya. Ketemu dia harusnya ya, dengan 13. Dia lulus 2018. Seperti itu. Saya nggak share ini, Fandi itu salah satu, saya juga kaget sih sebenarnya. Mungkin salah satu pionir di 13 lah. Ya kan? Kalau Fandi saja nggak tahu, aduh. Apa maksudnya? Ini dia cerminan dari 13. Kalau Fandi saja tidak tahu, aduh. Apakah yang lain tahu? Apakah yang lulus-lulus kemarin Kak Pandu dan sebagainya itu apakah tahu? Mungkin belum tentu juga seperti itu. Oke, ini. Selamat pagi, Pak. Mau tanya, ada rumus untuk mencari true thickness dari data pengeboran, Pak? Data yang diketahui itu deep lapisan dan tebal horizontal dari hasil bor. Oke. Ada Mas, well control eval. Saya karena yang nanya Fandi, saya menjawabnya jangan-jangan ini sudah yang expert banget ini seperti itu. Makanya saya bilang well control eval. Maksudnya tebal vertikal dari bor yang diketahui, Pak. Ini ya. Oke. Astaga, dalam hati saya. Ini kan sederhana sekali. Tapi kalau untuk kasus ini ya sekedar Pitagoras biasa, Mas. Tebal vertikal kan depth-nya. Oke. Untuk mencari, akhirnya digambar ini sama dia. Ini Pitagoras ini. Untuk mencari X itu pakai rumus apa, Pak? Nah, ini. Oke. Untuk mencari X itu pakai rumus apa? Yang diketahui itu Y dan deep lapisannya. Ini balasannya. Yang diketahui itu deep Y dan deep lapisannya. Oke, berarti Y. Iya, depth-nya. Oke. Itu. Jadi akhirnya saya menjelaskan dengan model juga ya. Oke. Karena kalau saya menjelaskan dengan oral atau dengan texting, waduh, sulit. Oke. Dia bisa paham dengan kasus yang dihadapi sekarang, nanti minggu depan dia ngebor di titik yang lain, mengetahui formula yang mengetahui kasus yang sama serupa, dia nanya lagi nanti ke saya seperti itu. Oke. Nah, jadi
Jadi ini salah satu manfaat model matematik. Terukur. Oke. Kalau tadi adalah mengetahui dari gejala geraknya, ikonik, kemudian analog itu melalui dari dimensinya, oke, geometrinya. Nah, sekarang ini mengetahui dari tingkat akurasinya. Itu Mas, akhirnya, aduh saya bingung juga kan kalau saya jelasin nanti, ya tadi kayak saya bilang, nanti harapannya dia bisa di kasus ini, tahu-tahu ketemu kasus yang lain sama juga. Ini Mas, PSTG nggak punya MK matematika itu waktu dulu. Nggak tahu kalian ada matematika nggak nih ya 2018? Ada Fauzan? Belum ada Pak. Waduh, belum ada ya? Waduh, kalian kalau semester depan udah kelebihan SKS-nya, belajarlah matematika. Paling tidak hanya matematika 1, mungkin matematika 3 lah. Matematika teknik lah minimal. Oke. Jadi belajar matematika itu bukan untuk jago berhitung, bukan untuk jago cepat dalam berhitung, tapi numerasi. Numerasinya itu kalian bukan untuk bisa menghitung, tapi kalian bisa memahami konsep hitungan, kalian bisa membuat formula hitungan. Seperti itu. Seperti si Mbah ini loh. Mbah siapa ini? Mbah Pitagoras. Seperti itu. Oke? Karena ke depan teknologi ini aljabar, algoritma, itu matematika semua itu. Oke? Jadi ya syukurnya program komputer ya, nggak tahu program komputer Python dapat nggak itu? Oke? Seperti itu. Jadi saran saya matematika belajar lagi lah. Meskipun kalian sudah fasih 9 kali 6 adalah 54. Oke? Kemudian 9 kali 5 adalah 45, seperti itu. Tapi masih banyak yang perlu itu. Oke? Nah ini, PSTG itu. Cari nilai Z0 dulu Mas, akhirnya. Nah, Z0 itu yang ini. Nanti saya zoom. Atau bisa kosinus 90 dan sebagainya. Oke? Adanya geostatistik Pak. Oke, nuhun Pak. Seperti itu. Setelah itu, besoknya nggak nanya-nanya lagi dia. Oke, berarti udah bisa. Seperti itu. Oke? Nah, ini. Nah, oke. Dia tuh nyari nilai X ini loh. Nah, taunya dari mana? Seperti ini. Ini kan dia sempat gambar juga ini. Nah, ini kan. Untuk mencari X itu pakai rumus apa ya, Pak? Nah, seperti itu. Oke. Jadi bukan matematika, Pitagoras. Segitiganya di mana? Segitiganya kan ini, sudut panjang, oke, dengan ini. Kalau yang dicari X ini, berarti kalian tidak perlu mengejar ini. Oke. Yang dicari adalah sudut ini, Z0. Oke. Z0-nya dapat, itu taunya dari mana? Dari dip. Dip ini loh. Dipnya ini kan segitiga juga. Jadi contoh ini. Nah, sat. Nah, oke. Ini siku-siku 90. Ini dari dip. Dip ini apa ini? Dip sudut ini dari mana? Dari nilai dip. Makanya strike dan dip kalau tempat saya sekolah dulu dijadiin itu, penting banget itu. Oke. Nah, karena apa? Karena untuk mengetahui tebal dan sebagainya bawah permukaan, begitu tahu dip berarti kan 180 dikurangi 90. 90. Nah, sama dengan berapa? Segitiga kan totalnya 180. Ada segitiga ini 180 90 dikurangi nilai dip ini dapat nilai Z0 ini. Udah dapat Z0 tinggal kosinus, dapat X dan sebagainya. Itu matematika. Oke? Di bawah permukaan, kalau di atas permukaan apakah penting? Penting. Buat elevasi, buat ukur elevasi. Ini ya. Sebentar. Citra. Ini ada pesawat ya. Oke? Ada pesawat ini. Nah, citra, tembakannya. Set, ditembak. Set. Oke? Kembalinya berapa? Ada sudutnya di sini. Jadi, sudutnya di sini. Jadi, kamera ini kalau lihat screen saya, tembakan laser di udara buat lidar, buat citra dam dan sebagainya. Satelit itu nembaknya, nembaknya berapa derajat ini? Seperti itu. Itu matematika juga. Dari mana? Ya, segitiga biasa lah, seperti ini. Oke? Gitu ya. Next lagi.
Besar kecilnya intensitas radioaktif yang diterima oleh detektor mencerminkan besar kecilnya kandungan sel and clay yang ada dalam lapisan. Artinya semakin besar kandungan radioaktif, maka kandungan clay dan sel juga menjadi semakin besar. Matematika mengungkap besar, mana tadi? Ada besar berarti ada kecil. Seperti itu. Seberapa besar, seberapa kecil, seperti itu. Ini yang tidak ada di ikonik dan tidak ada di analog. Seperti itu. Besarnya berapa, kategori kecil itu berapa. Seperti itu. Kalian bisa lihat banjirnya besar. Oke. Banjirnya kecil. Seperti itu. Oke. Banjirnya semata kaki. Kakinya siapa dulu? Itu matematika. Dengan numerik. Kalau kakinya balita cuman 4 cm. Seperti itu. Oke. Kakinya orang dewasa siapa dulu nanti? Oke. Orang dewasa yang siapa dulu? Orang dewasa kalau Kak Ugi dengan tinggi sekian semata kakinya bisa mencapai 11 atau 12 cm seperti itu. Itulah matematika. Oke, tingkat akurasinya. Permasalahannya bagaimana kita menyatakan hubungan antara antara besar. Oke. Saya next. Pendekatannya adalah dengan menentukan model matematik, menentukan persamaan matematik atau simbolik yang mewakili masalah tersebut. Untuk hubungan antara intensitas radioaktif dan kandungan sel clay dapat digunakan persamaan secara kuantitatif. Muncul akhirnya model ini, oke, model GR. Mencari indeks sel gemerai, wah ini kalau diceritakan panjang. Kalau tahu GR, oke. Mana ini? Pen saya. Oke. Kalau tahu GR, oke, kemudian tahu respon dari selnya atau dari GR-min-nya, oke, kalian harus mencari GR selnya. Oke, GR ini GR-min-nya sudah ketahui. Oke. Ini bisa berkembang. Berkembang nanti GR SH sama dengan I, nanti akar, seper, begitu seterusnya. Oke, itu. Dengan matematika, teknik, kalau kalian itu berkenan untuk menempuhnya lagi, itu bukan jago menghitung, bukan cepat menghitung, tapi membaca. Kalau saya mau nyari GRCN ini yang dimaksud numerasi. Memahami konsep hitungan. Berarti ini sudah tahu, ini ada. Gimana ini GRCN? Jago berhitung. 9 kali 8 72, oke. 9 kali 3 27, oke. 9 kali 2 18. Bukan itu matematika teknik itu. Tapi tahu membaca atau tahu numerasinya. Oke. Saya rasa demikian. Selamat menyongsong. Kalau ini benar, fajar menyingsing ya. Sebentar lagi akan fajar ini jam berapa ini sekarang? Oh, ada chat ternyata. Highlighter. Aduh. Bentar, saya ganti dulu. Oke. Ya, seperti itu pertemuan kita hari ini. Kriteria model. Oke. Jadi ada model matematika. Model apa tadi? Model ikonik, model analog, kemudian model yang didapat dari hitungan. Seperti itu. Oke. Ini juga model seperti itu. Sinus Z derajat X per Y dan sebagainya, atau cosinus 90 equal X per Y dan sebagainya. Oke. Nah, berikutnya ini sebenarnya nanti untuk menyongsong materi minggu depan. Saya stop share. Oke. Sampai sini ada pertanyaan belum? Kalau menurut perspektif saya sih belum ada ya, karena ini masih sekedar pengenalan saja. Oke. Sebelum saya tutup, ada kasus dari saya untuk kalian belajar memahami konsep hitungan. Oke.
Ini nanti menjadi tugas akan dipresentasikan di semester 2. Akan dipresentasikan minggu depan oleh kalian. Oke. Salah satunya adalah karena kita anak teknik, salah satunya adalah mencoba untuk merepresentasikan ya, tadi model ya, representasi. Oke. Mencoba untuk merepresentasikan suatu hitungan, oke. Bukan menghitung 1 tambah 1, bukan menghitung 4 kali 4 sama dengan 16, bukan, tapi membaca atau membuat atau meng-create suatu formula. Oke? Basisnya adalah dari keilmuan kalian. Ini saya baru saja kemarin mendapat suatu apa ya? Bentar, saya share screen dulu. Ya, ini kelihatan ya, ada 2 screen ini. Tes. Iya, Pak. Kelihatan. Oke. Ya, jadi ini adalah base map. Oke. Nah, bukan rekan ya, user ya. Saya juga nggak kenal sebenarnya. Nggak tahu kok bisa ke saya. Kalau yang ini kelihatan? Yang apa ini namanya ini ya? Yang ini. Airbaus. Ya, betul, Airbaus. Sip, betul. Ini ada di Bengkulu ya. Siapa orang Bengkulu kemarin ada yang sakit di Bengkulu itu? Reza ya? Iya, Pak. Ya, Reza Dwi Barkah ya. Oke. Iya, Pak. Di mana kamu Reza? Bengkulunya Reza? Di kotanya, Pak. Wih, kota cuy. Ya nggak? Oke, berarti kalau orang kota tahu nggak ini Airbaus ini di mana, Reza? Pengalaman saya belum pernah tahu juga ya kan. Pak. Tapi kalau orang Airbaus, Reza, dia pasti tahu Bengkulu itu ada di mana, kota Bengkulu itu ada di mana. Seperti itu. Oke? Sama kayak orang Jakarta belum tentu siapa ini ada chat. Iya memang anak kota. Jadi kalau orang Jakarta belum tahu Lahat itu di mana ya nggak. Apalagi apa itu Curug Maung di mana nggak tahu. Oke. Tapi kalau orang Curug Maung tahu Jakarta itu di mana. Oke. Meskipun belum pernah ke sana. Nah, siapakah yang kaya di situ adalah maksudnya kaya wawasan ya tergantung perspektif masing-masing. Kita balik lagi ke sini. Ini user ingin tahu jarak. Ini ada sungai, oke? Ini sungai semua ini ya, yang biru. Jadi sungai ini, yang saya kuningin ini, oke? Dari sini sampai sini percabangan atau, nah ini ada di sini, mana ini? Nah kelihatan ini ya peta satunya, ada pematang balang dan pematang balam, oke? Kelihatan? Tes. Oke kelihatan. Nah dari sini, dari titik di bawah A ini, oke, sampai di percabangan sini, bukan sampai cabangnya, sampai di muara. Ini ada muara, oke. Saya annotate saja, kayak gitu. Mumpung selagi ada tools, kita gunakan saja warna apa nih? Merah sudah ada, biru sudah ada, warna hitam sudah ada, orange saja berarti. Nah, ini sit. Nah, yang ini ya. Set. Sampai di sini. Nanti dilihat. Nanti dilihat dari ini. Oh, sampai di simpang pertama. Oke. Sampai di simpang pertama. Jadi sampai di sini. Ya, kelihatan. Ini saya zoom ya. Sampai di sini. Bukan simpang, bukan muara kedua. Oke. Ini nanti kalian berdua pilih masing-masing rekannya. Oke. Boleh kampus layu dengan anak bukit silahkan. Oke. Tapi tugasnya masing-masing. Oke. Tugasnya apa? Yang pertama, kalian tahu nggak sungai ini jaraknya berapa? Seperti itu. Kira-kira tahu nggak sungai, bukan semua sungai ya. Oke. Bukan semua sungai. Ani, tahu nggak ini jaraknya berapa, Ani?
dari huruf A ini sampai dari muara ini, muara pertama? Menurut Ani. Gak usah susah gitu. Pertanyaannya adalah tahu nggak? Tahu dan tidak jawabannya. Bukan berapa. Kalau berapa, waduh, itu harus ngitung kalian seperti itu. Pertanyaannya tahu nggak ini? Atau bisa tahu nggak nantinya? Nantinya bisa tahu, Pak. Oke, nantinya bisa tahu. Oke, gitu ya. Nantinya bisa tahu. Oke. Nah, bisa tahu berapa itu tugas kalian nanti. Oke. Nah, berapa dan berapa itu nanti tugas kalian. Sudah? Selanjutnya, ini berapa? Oke, berapa? Nah, tidak hanya jarak. Tadi matematika, kasihan Pitagoras kalau ya, leluhur kita Pitagoras kalau yang dipakai cuman formulanya cuman satu. Oke. Yang berikutnya adalah di elevasi berapa dia. Seperti itu. Oke. Nah, bisa tahu nggak ini, Dava? Kalau dari sini, Dava Kevin, dari sini ke sini, kata Ani, nantinya bisa tahu. Perkara berapa, itu tugas kalian, menggunakan kemampuan matematis kalian. Oke? Nah, tingginya bisa tahu nggak? Tinggi dari sini ke sini. Nanti Dava, kira-kira. Pak. Menurut Dava? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Nah, how to? Menurut saya sih bisa. Ya, sekarang how to. Dari mana nantinya? Seperti itu. Biar melihat kalau kamu konturnya, Pak. Betul. Oke. Nah, jadi ada kisi-kisi dari saudara Dava ini. Oke. Jadi belum tentu semua kemampuannya seperti Dava ya kan nanti. Oke. Nah, jadi yang kemampuannya terbatas jangan pesimis. Sudah dikasih tahu oleh saudara Dava Kevin, nanti baca konturnya seperti itu. Oke. Ini teman-teman mesin nggak tahu dia. Oke. Meskipun mesin tahu, meskipun teman mesin, wah kalau disuruh menghitung, disuruh baca formula kurang lebih sama. Jadi kita sama-sama satu teknik bersatu ya kan. Bukan mana yang lebih jago, tapi mana yang lebih saling melengkapi seperti itu. Oke, teman-teman mesin nggak tahu. Wih, kontur gimana kontur? Iya kan? Dia nanya terus dia nanti sama Dava. Jadi akhirnya nanti bukan berbagi kerjaan, malah nanti yang ngerjain Dava semua. Seperti itu. Oke. Nah, dari kontur. Ini salah satu model geologi. Oke. Kontur model geologi. Semester berapa itu? Nggak tahu saya. Semester berapa kalian? Semester 3 ya. Kemudian jarak sungai, tahunya dari mana itu? Tadi kata Ani, bisa Pak nanti. Nah, sekarang how to. Dari mana nanti? Siapa ini ya? Tadi Ani sudah. Muhammad Afifansyah. Muhammad Afifansyah sudah tahu belum? Jarak dari yang tadi ini ya, dari A sampai ke cabang sungai ini, nanti bisa tahu nggak? Kalau tadi kata Ani sih bisa. Nggak tahu kalau Afif. Bisa nggak Afif? Mungkin bisa Pak kalau Mungkin digunakan. Oke. Nanti dicoba pakai Google Earth mungkin bisa Pak. Oke, nanti bisa menggunakan nanti kalau pakai Google Earth. Oke, ada yang lain? Muhammad Ridho Naufalman. Gimana Ridho? Menggunakan skala, Pak. Oke. Dan skala petanya. Iya, oke. Menggunakan skala. Sip, seperti itu. Selesai sudah. Iya kan? Jadi engineer kalian kalau di situ. Oke? Tapi kalau kalian terlalu texting, bernarasi, jago narasi seperti itu, nanti sisi engineer-nya dipertanyakan. Oke? Tadi sudah bisa menghitung jarak dari hulu ke hilir sampai muara ya, muara pertama. Kemudian bisa tahu tingginya. Oke? Katanya sih dari kontur. Kata siapa tadi? Dava Kevin. Bisa tahu jaraknya dari mana? Dari pakai skala nanti. Kata siapa itu namanya? Ridho Naufalwan. Oke? Selesai sudah kalian. Maksudnya kalian sudah bisa menerapkan satu kriteria model, yaitu model matematika. Oke? Hanya saja harapannya jangan jago berdiplomasi, ini bisa nanti panjang. Buktikan. Oke? Membuktikannya ada dua. Yang satu menghitung,
Oke. Berapa elevasi dengan jarak sungai? Yang satunya membuat formula. Oke. Nah, jadi saling keterkaitan nih nanti. Nanti Ridho dengan Septiani Miftahul. Oke. Nanti Septiani Miftahulnya menghitung ini nanti berapa ya? Nah, jaraknya berapa seperti itu. Oke. Kemudian elevasi dari sini ke hilir berapa ini? Ah, oke. Nah, oh dapatnya dari sini, dapatnya dari sini. Nanti Ridho yang membuat formulanya. Oke. Seperti itu. Berikutnya tidak semudah itu. Oke. Tidak hanya itu dan juga ini kalian grid per 5 meter. Nah, kalian ini gradenya S1, bukan SMA. Oke. Kalau SMA, SMK Geologi ini harusnya, tapi grade-nya S1 per 5 meter. Satu atau di sini aja ya, sudah membaca itu. Nah, ini skala yang dimaksud Ridho tadi, bentar. Skala yang dimaksud Ridho tadi itu kalau kalian menarasikan skala yang ini itu sulit, oke. Bisa juga ini UTM juga arti dari skala sebenarnya. 198.000 20.000. Berarti ini berapa? Dari sini ke sini berapa? Ridho berapa Ridho? Tadi yang katanya bisa skala tadi. 2000. 2000 apa? 2000 derajat? 2000 apa ini? 2000 rupiah? 2000 meter kayak. Oke, 2000 meter. Equal dengan 2 kilo. Seperti itu. Oke. Nah, itu maksudnya. Mana tadi ya? Sebentar. Nah, ini. Ini kelihatan ya? Ini saya zoom. Air Baus 2, kelihatan? Ada tulisan Batu Roto, kelihatan ya? Oke, sip. Nah, jadi ini ke sini, sorry, saya draw saja. Ini arahan ya untuk kalian mengerjakan. Bukan jawabannya, bukan yang saya ucapkan. Ini ke sini. Ini 2000. Oke, bagi 2. Bagi 2 berarti berapa? Nah, ini bagi 2, 1000. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian bagi 4, 500. Bagi 6, berapa berarti? 250 dan seterusnya. Kalian equalkan dengan sini. Sehingga nanti tugas kalian bisa pakai yang draft yang ini, Bisa pakai draft yang ini yang sudah dipotong, boleh kalian membuat lagi dari peta ini. Nanti saya upload ini. Tugasnya adalah per 5 meter. Oke, 5 meter di mana? Titikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Oke, itu skala. Jarak. Sekarang elevasi. Oke. Elevasi tadi katanya Dava dari kontur. Tinggal baca aja konturnya, Pak. Seperti itu. Oke. Artinya apa? Kalian kejar ini kontur berapa ini ya? Ini ada kontur, set. Kontur berapa ini tahu ya? Nah, kalian baca ini. Set. Cari, biasanya ada nanti. Nah, ini nanti 250. Oke. 250 pematang balam, ngelewatin. Nah, oke. Ini 250 berarti ini sebentar. Kalau biasanya majornya 250 dengan 125 ya. Dengan berapa lagi nih? 375 berarti per 175 ya. Nah, tinggal nanti kalian hitung 1 2 3 4 berarti 175 berarti per 12,5 seperti itu. Oke, nanti dihitung sendiri. Nah, sebelum kita masuk nanti yang lebih detail mengenai estimasi. Itu saya rasa sehingga nanti kalian bisa membuat sebentar. Nah, saya sudah punya sebenarnya, hanya mengequalkan. Excel-nya kelihatan? Oke, ya, sip. Ini kalian cepat ya. Nah, set. Nah, seperti ini. Set. Oke. Panjang sungai ini set seperti itu. Oke. Gitu ya. Nah, nanti bentuk modelnya ini. Ah. Ini nanti modelnya. Ini slope angle, ini elevasi. Ah, ini elevasi set seperti itu. Oke.
Ini slope angle, nah ini slope angle. Itu nanti, membuat modelnya itu nanti. Oke, kalian matematik dulu. Setelah matematik, nanti baru ke analog. Analognya itu ini, nanti. Nah, sampai sini paham ya? Jadi, harapannya adalah kalian bisa membangun sebuah model. Bagaimana? Itu tidak langsung, canggih juga ini yang buat ini ya. Bukan gitu. Oke, ada tahapannya. Tahap pertama adalah menghitung dulu. Yang tadi, membuat formula. Oke. Nanti akan saya lebih lugaskan di tugas e-learning mungkin hari Senin saya post. Kalau diingatkan saya misalnya itu datanya saya share, oke. Nah, kemudian harapannya kalian tidak membangun model yang ini, model grafik ini nggak sampai di sini. Cukup satu adalah tahu besaran elevasi, besaran apa tadi? Jarak. Nilai elevasi dan nilai jarak per 5 meter. Nanti datanya macam-macam, nanti kalian las datanya, ada yang sulit. Nanti kita strukturkan. Oke. Berikutnya, rekan berikutnya buat formulanya. Oke, buat formulanya sehingga nilai X masukin skala ini per Y, kemudian elevasi major konturnya tadi 375, 250 di grid berapa seperti itu. Oke. Saling diskusi. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan terkait teori? Rasanya enggak ya. Sudah hanya baru pengantar lah teori itu. Oke, tadi yang kita diskusikan 3 model tadi. Berikutnya mengenai tugas ini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada silakan Oke, sip. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sampai di sini. Ini agenda tadi, agenda berikutnya, agenda untuk sesi 2. Hanya saja saya posting hari Senin, oke. Itu sebagai karcis masuk untuk mengikuti perkuliahan di sesi 2. Karena sesi 2 itu adalah membangun model yang tadi. Seperti itu, grafiknya dan sebagainya. Oke. Sehingga dikerjakan ada waktu hari Senin sampai hari Jumat pagi seperti itu. Oke, nanti saya kasih deadline-nya. Oke, itu saja. Terima kasih atas partisipasinya. Besar harapan untuk tugas tersebut adalah kalian bisa menarik pemahaman kalian pelan-pelan untuk menyongsong di pertemuan kedua belum seberapa. Nanti pertemuan ketiga dengan Pak Budi Setiawan bisa lebih jauh mengenai matematik modeling seperti itu. Oke, terima kasih semua. Selamat sore.